Saya rasa sudah bosan dengan segala yang serba Jawa. Dia ingin mendobraknya. Dia sudah melakukan banyak hal dan kini salah satu langkah paling revolusioner adalah dengan mengubah lokasi ibu kota. Perpindahan ibu kota akan membawa efek jangka panjang bagi wilayah Kalimantan. Semuanya itu akan tercermin atau dibangun sesuai dengan smart dan green. Artinya ibu kota negara yang modern dan tentu saja green, tentu dengan memperhatikan kontur, alam, dan situasi yang ada sekarang. Bahwa pembangunannya itu akan terbagi dari beberapa klaster yang akan difokuskan. Di awal adalah klaster pemerintahan beserta istana negaranya, istana kepresidennya. Dan kenapa memang ini harus dibangun smart dan green? Karena memang itu yang akan menjadi cita-cita dari kita semua atau pemerintahan ini ke depan, dengan dibangun sebuah ibu kota baru yang ramah lingkungan, kemudian modern, memperhatikan kebutuhan dan mencerminkan bagaimana kita menjaga lingkungan alam sekitarnya. Tentu saja ini akan bisa memberikan kita satu pembaharuan atau kemajuan bahwa ibu kota yang akan datang itu memang suatu ibu kota yang berbeda dengan DKI Jakarta, walaupun tentu saja tidak cukup waktu yang ada. Kalau hanya ditargetkan 2 tahun 3 tahun, ini adalah suatu pembangunan yang memerlukan waktu yang bertahap dan jangka panjang. Dan kenapa dibangunnya di sini, di Kalimantan? Tentu saja itu sudah melalui pemikiran yang panjang dan satu keputusan yang tentu saja tidak main-main. Dan salah satu hal yang kemudian saya bisa menangkap adalah agar ada pemerataan pembangunan di Indonesia, sehingga bukan Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Bagaimana negara hadir bukan hanya di Jawa tapi juga di wilayah-wilayah Indonesia yang lainnya. Akan menghadirkan Kodam baru dengan perangkatnya. Kemudian untuk angkatan udara, Lanut, Kosek itu pertahanan udara, unsurnya ya antara lain. Kemudian juga Respon itu juga baru. Kemudian termasuk Lanut itu sendiri dalam perencanaan kita berharap 2.400 hektar sendiri itu untuk Lanutnya. Nah, jadi total tadi kalau angkatan darat diperkirakan kebutuhan kita ada 800 hektar untuk menghadirkan tadi Kodam baru dan sak perangkatnya. Untuk angkatan udara tadi sak perangkatnya termasuk Lanut 2.700 hektar. Kemudian angkatan laut di situ ada Lanal, Armada, Pangkalan Angkatan Laut, itu kira-kira total semuanya darat, laut, udara itu 4.500-an hektar. Kami berharap kalau bisa ada di kawasan perluasan, masuk di kawasan perluasannya. Ya, di kawasan inti pusat pemerintahan ini memang alokasinya 300-an, ya 300 sampai 380-an lah kalau misalnya masih ada ruang. Jadi kehadiran personil tambahan ini dengan satuan-satuannya, dengan alutsistanya, ini kami juga akan mengajukan penambahan personel kepada Menteri Pertahanan karena beliau yang memiliki kewenangan pembangunan kekuatan, antara 30.000 sampai 50.000 personel baru darat, laut, udara di luar kekuatan TNI saat ini. Panglima TNI akan dirikan Kodam baru di IKN Nusantara butuh 30 sampai 50.000 personil. Jajaran TNI di Kabupaten Bulungan ini menyambut kedatangan yaitu adanya Korem 092 baru atau Danrem, yaitu Brigjen TNI Rifki, yang dimana beliau menyampaikan bahwa undang-undang IKN menjadi tolak ukur utama yang ada di Kalimantan Utara ini bisa turut mendukung pembangunan proyek strategi nasional, yaitu ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur maupun KIPI, yaitu kawasan industri pelabuhan internasional yang ada di Kabupaten Bulungan. Beliau menyampaikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek pemerintah pusat maupun proyek pemerintah daerah yang ada di Kalimantan Utara ini terus harus disinergikan dan didukung oleh semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan maupun di Provinsi Kalimantan Utara. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan akan mendirikan Kodam baru lengkap dengan perangkatnya untuk pengamanan ibu kota negara atau IKN Nusantara. Adapun akumulasi wilayah seluas kisaran 4.500 hektar, di mana rencana untuk terluas ialah
untuk pangkalan udara dan pangkalan laut, yakni seluas kisaran 2.700 hektar. Kemudian termasuk lanut sendiri, dalam perencanaan itu 2.400 sendiri untuk lanut, jadi total kalau Angkatan Darat diperkirakan kebutuhan ada 800 hektar untuk menghadirkan Kodam dan perangkatnya untuk Angkatan Udara tadi, dan perangkatnya termasuk lanut 2, yaitu 2.700 hektar, kata Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Terkait penambahan kekuatan, Andika memperkirakan dibutuhkan sekitar 30-50 ribu personil yang terdiri dari gabungan angkatan, baik darat, laut, dan udara. Puluhan ribu personil itu, kata Andika, bukan diambil dari rekrutmen baru, melainkan akan diambil dari seluruh satuan TNI di Indonesia.